Halo guys, apa kabar nih kalian semua? Pada kesempatan ini Mimin akan membahas alur cerita Battle Through the Heavens Season 5 episode 110-113. Dukung channel ini hingga 10.000 subscribe lah, jangan lupa like, komen dan share biar makin banyak yang nonton. Kalau rame Mimin kan lebih semangat lagi bikin konten. Langsung ajalah gas, saat ini Tianhuo juga telah mengalahkan lawannya. Diketahui bahan untuk memurnikan tubuh Tianhuo hampir siap. Mengetahui hal itu, Kroco Lembah Sungai Es memanfaatkan hal tersebut untuk membujuk Tianhuo agar mau melakukan satu hal untuk Lembah Sungai Es. Soalnya Lembah Sungai Es terkenal paling ahli dalam hal pemurnian tubuh. Bahkan tubuh yang dimurnikan mampu memiliki beberapa kemampuan khusus. Tianhuo berpura-pura tertarik akan hal itu dan bertanya hal apa yang harus ia lakukan. Tianhuo diminta membunuh Xiao Yan, dan menyerahkan Xiao Xian. Jelas permintaan ini tidak konsisten, katanya suruh melakukan satu hal. Ini mah dua hal, tak perlu basa-basi lagi, Tianhuo segera menghabisinya. Boneka iblis bumi juga telah mengalahkan lawannya, begitu juga dengan klon milik Xiao Yan. Selanjutnya adalah mengatasi kekuatan es yang ada di dalam tubuh Xiao Yixian. Meski saat ini Xiao Yan telah berusaha untuk sepenuhnya menetralkan kekuatan es, masih membutuhkan waktu beberapa hari. Selama beberapa hari ini ia akan melindungi Xiao Yixian. Ia meminta Xin Lan membantunya mengumpulkan beberapa bahan obat. Selama itu, boneka iblis bumi akan ikut bersama Xin Lan. Terlihat seorang tetua bernama Bing Xian, melihat semua elit yang dikirim telah tiada. Ia hendak melaporkan hal ini kepada ketua lembah. Sedangkan sisanya berjaga di tempat ini, beberapa hari berlalu dalam sekejap mata, Xiao Yixian sepenuhnya telah menetralkan kekuatan es dalam tubuhnya. Selama itu pula, Xiao Yan memanfaatkan kesempatan ini untuk berkultivasi menyerap bintik racun iblis. Yang membuat kekuatannya kembali meningkat menjadi Douzong Bintang 2. Lalu Xiao Yan memberikan pil obat yang dapat memulihkan kekuatan puncak Xiao Yixian dalam 2-3 hari. Xiao Yixian merasa tubuh racunnya akan meledak dalam waktu 2 atau 3 bulan lagi, itu tidak masalah baginya. Karena jika itu benar-benar terjadi dan menyerang balik kesadarannya, tapi dirinya saat itu juga tidak mungkin tidak mengenali Xiao Yan. Wow, dalam banget ini mah. Bikin Xiao Yan agak salting. Meski demikian, Xiao Yixian tidak perlu khawatir, dalam kurun waktu tersebut dirinya Xiao Yan pasti akan mendapatkan inti iblis dari binatang naga kalajengking. Pada saat itu, maka bisa membuat Xiao Yixian mengendalikan tubuh racun tersebut sepenuhnya. Kebetulan Xiao Xian sebelum berada di tempat ini sempat bertarung dengan kalajengking yang dimaksud. Meski tidak bertarung secara langsung, ia tahu binatang tersebut mempunyai kekuatan setara Douzong Bintang 8. Xiao Yixian merasa binatang tersebut juga mengincar tubuh beracun miliknya. Dengan kekuatan mereka saat ini, walau bekerja sama tetap tidak mungkin dapat mengalahkan binatang tingkat 7. Maka dari itu Xiao Yan meminta bantuan Tianhuo. Meski awalnya Tianhuo sempat menolak, akhirnya setuju setelah tahu jika Xiao Yan menemukan sebuah resep yang dapat segera digunakan untuk memurnikan tubuh baginya, tapi masih kurang esensi darah dari bintang iblis tingkat 7. Yang mana itu dapat didapatkan dalam waktu dekat jika Tianhuo mau membantu melawan kalajengking racun langit. 原本就最讨厌那些荒淫残暴的魔兽。小子多谢天火前辈仗义出手。 Tak berapa lama Xin Lan telah kembali, selesai dia mengumpulkan bahan obat dia menemukan lembah sungai es sudah mengumumkan pencarian. Bahkan mengutus orang kuat level Douzong Puncak. Sebelum itu mereka harus segera menghabisi binatang naga kalajengking racun langit. Asal bisa membantu Tianhuo memurnikan tubuh, maka tidak perlu takut terhadap Douzong Puncak. Xin Lan tidak ikut dan diminta berjaga di sini menunggu mereka kembali. Orang yang dimaksud telah tiba di sungai Luoshan. Orang itu bernama Silao. Ia menggunakan suatu teknik untuk mengetahui siapa yang menghabisi 3 tetua Bing Yuan dan muridnya. Singkatnya Xiao Yan telah mencapai sarang dari naga kalajengking racun langit. Dari kejauhan kalajengking tersebut telah mencium wangi tubuh Xiao Yixian. Ia ingin Xiao Yixian tetap tinggal di sini menjadi istrinya. Alasannya agar menghasilkan keturunan yang paling sempurna dan murni. Tanpa basa-basi Xiao Yixian meminta suatu hal kepada sang kalajengking. Yakni inti iblis miliknya. Jika yang berbicara orang lain, sang kalajengking memastikan bahwa orang tersebut sudah tidak bernyawa. Namun karena ia sangat tergila-gila kepada Xiao Yixian maka biarlah pria di samping yang menggantikannya. Untungnya Xiao Yan secepat kilat dapat menghindari serangan. Lalu mengeluarkan Tianhuo dan boneka iblis bumi. Sang kalajengking memanggil semua bawahannya. Mau tak mau mereka harus mengalahkan para bawahan ini terlebih dulu.
Akibat tanduknya patah, sang kalajengking murka dan mengeluarkan kekuatan penuhnya. Tianhuo mengikat sang kalajengking dengan rantai besar. Sementara Xiao Yan segera membentuk teratai api di tangannya. Sayangnya rantai itu tidak bisa bertahan lama, bahkan hancur sebelum Xiao Yan selesai membentuk teratai api. Setelah menjatuhkan boneka iblis bumi dan Tianhuo, sang kalajengking mengarahkan serangan penuh ke arah Xiao Yan. Pada saat bersamaan Xiao Yan juga telah selesai membentuk teratai api. Kedua kekuatan saling bertubrukan, tapi terlihat jelas teratai api milik Xiao Yan lebih kuat. Pada akhirnya sang kalajengking harus rela kehilangan nyawanya. Setelah mengambil semua yang dapat digunakan, Xiao Yan segera meninggalkan tempat ini. Sebelum lembah sungai es menemukan mereka harus menyelesaikan tubuh Xiao Yixian dan Tianhuo, atas pertimbangan beberapa hal. Mereka memutuskan untuk memurnikan tubuh bagi Tianhuo lebih dulu. Hal ini membuat Tianhuo menangis bahagia, seakan tak percaya dirinya akan segera mendapatkan kembali tubuh fisik. Ia pun akan mengingat kebaikan ini seumur hidupnya. Langkah selanjutnya ialah memurnikan pil jiwa kehidupan Yin Yang. Di waktu ini, Xiao Yixian, Xin Lan dan boneka iblis bumi akan berjaga di luar. Setelah beberapa waktu, terdapat pil guntur di atas langit, menunjukkan kelahiran pil kelas 7. Tapi tidak lama pil guntur tersebut menghilang. Kemungkinan karena energi racun di sungai Luoshen terlalu kental sehingga menutupi aura pil. Karya pil guntur tidak bisa menemukan sasarannya, maka dia menghilang. Akhirnya pil berhasil dibuat. Xiao Yan akan menggunakan jasad Yun San sebagai pengganti tubuh fisik Tianhuo. Xiao Yan terlebih dulu mengaktifkan jasad Yun San, nanti setelah jiwa Tianhuo masuk. Haus menahan tempaan pembakaran dari api surgawi untuk mendapatkan kendali menguasai tubuh. Sepanjang proses tidak boleh kendor sedikitpun. Jika tidak hanya tubuh fisik akan hancur bahkan jiwa juga akan terkena dampak yang mengancam nyawa. Orang lembah sungai es akhirnya datang juga, kali ini lembah sungai es tak akan membiarkan siapapun lolos. Diketahui Tianxie sebelumnya juga pernah bertarung dengan seorang pemilik tubuh racun. Namun saat itu dirinya kalah 1,5 gerakan. Dalam situasi ini pertarungan sudah tidak dapat dihindari lagi, puncak Douzong sungguh sangat kuat, untuk menahannya saja Xiao Yixian dan boneka iblis bumi tak mampu melakukannya. Setelah pertarungan beberapa saat, Xiao Yixian terjebak ke dalam bongkahan es. Hal itu memaksanya membuka tubuh racun, sayangnya terlambat. Dalam keadaan ini, Tianxie bisa menahan Xiao Yixian tanpa kesulitan. Meski demikian, usahanya tidaklah sia-sia. Ia dapat menahan Tianxie hingga pemurnian tubuh. Fisik Tianhuo berhasil. Sekarang Tianhuo berada di tingkat Douzun yang membuat Tianxie kaget. Lantas Tianxie hanya bisa mengandalkan identitasnya. Tentu itu tidak akan berhasil. Ya kalian tahu sendirilah betapa setianya Tianhuo ini, karena tak mempan, mereka segera membentuk formasi Qianlong Xuanming. Formasi ini memang cukup kuat, tapi bagi seorang elit Douzun ini hanyalah sebuah mainan. Tak memiliki harapan, Tianxie segera membuka celah ruang untuk melarikan diri. Walau sempat dicegah oleh Tianhuo, Tianxie berhasil lolos setelah mengorbankan rekannya. Langkah selanjutnya ialah mengatasi tubuh beracun Xiao Yixian. Tempat yang cocok adalah tanah terlarang keluarga Ye di kota Ye, karena di sana ada altar kuno api yang. Sementara di kediaman keluarga Ye, mereka kedatangan tamu bernama Zhao Hei yang berasal dari Sekte Api Hitam. Kedatangannya untuk memaksa keluarga Ye bekerja sama dengan mereka, tak tanggung-tanggung, mereka sudah menyiapkan sebuah peti mati. Kerjasama yang dimaksud berkaitan dengan altar kuno api yang. Zhao Hei yang mendengar mereka tetap tidak setuju menghempaskan salah satu orang keluar Ye, diketahui Zhao Hei berada di Douzong Bintang 6 Puncak. Dengan kekuatan seperti itu, tidak ada seorang pun dari keluarga Ye mampu menahannya. Singkat cerita Xiao Yan datang tepat waktu, meminta mereka segera pergi meninggalkan keluarga Ye membawa peti mati tersebut. Awalnya si masih arogan, namun begitu mengetahui ada seorang Douzun, Zhao Hei pun kena mental dan memohon ampun. Xiao Yan tidak berniat membunuh mereka, hanya mengingatkan jika hal ini terulang di masa depan maka dirinya lah yang akan datang ke Sekte Api Hitam. Zhao Hei pun segera pergi meninggalkan kediam keluarga Ye dengan membawa peti mati. Setelahnya, Ye Zong dan lainnya kini bersikap sopan terhadap Xiao Yan, tidak seperti sebelumnya. Xiao Yan menjelaskan maksud kedatangannya, karena telah menyelamatkan keluarga Ye, Ye Zong setuju meminjamkan altar kuno api yang, meski ada satu tetua yang keberatan. Ya memang aturan klan melarang orang luar memasuki altar kuno api yang tersebut, demi Xiao Yan, Ye Zong meniadakan aturan tersebut. Tianxie yang berhasil kabur nampak tak terima dengan apa yang terjadi.
定要将你们挫骨扬灰！ Setelah mengetahui keberadaan Xiao Yan dan situasi macam apa yang dia hadapi, Sun Er bermaksud pergi ke kota Ye membantu Xiao Yan. Selain itu juga kangen udah lama gak ketemu. Xiao Yan sudah sampai di altar kuno api yang Tian Huo diminta untuk berjaga bersama boneka iblis bumi. Di sisi lain, Tian Xie melaporkan apa yang terjadi kepada ketua lembah. Ada tamu tak diundang dari Aula Jiwa. Aula Jiwa ingin kerjasama, karena salah satu dari mereka adalah target dari Aula Jiwa. Xiao Yan memulai prosesnya. Salah satu bahan yang dikeluarkan adalah air liur bodhisattva. Dengan adanya altar kuno api yang membuat prosesnya semakin lancar. Tak menyangka air liur bodhisattva setelah ditempa oleh api surgawi bisa membentuk biji bodhisattva. Ini adalah benda bagus yang bisa merespon inti bodhisattva. Kemudian Xiao Yan melihat ke bawah altar kuno, tak menyangka ia melihat mutiara inti bumi. Benda ini adalah energi esensi dari kedalaman bumi. Setelah melewati waktu bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya barulah terkondensasi membentuk sebuah mutiara energi, saat memurnikan beberapa pil kelas 8, dan bahkan sampai memurnikan pil kelas 9. Maka benda ini dapat digunakan. Xiao Yan ingin mencoba mengambilnya. Sementara lembah sungai es kini sudah tiba di kota Ye, tak menyangka Xiao Yan benar-benar mendapatkan harta karun di keluarga Ye ini. Tahu jika lembah sungai es sudah datang, Xiao Yan segera memeriksanya. Ia meminta Ye Zong untuk tidak perlu ikut campur karena ini adalah masalahnya. Kali ini Tian Huo menghadapi seorang tetua bernama Tian Xuangzi yang juga berada di tingkat Douzun. Sementara Xiao Yan akan menghadapi Aula Jiwa, yakni pelindung Wu. Seketika emosi Xiao Yan memuncak. Ia menyerang pelindung secara agresif. Dalam pertarungan pelindung Wu terus saja memprovokasi Xiao Yan yang menurutnya tidak kompeten. Hal itu terbantahkan setelah Xiao Yan menggunakan 3 transformasi misterius api surgawi. 这不可能！ 天火三玄变，周一火，这怎么可能？